warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfikar. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 jurusan Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Hari ini, Kamis 6 Oktober tahun 2022, saya akan mempraktikkan pembelajaran inovatif uji kinerja UKM PPG tahun 2022 di UPT SMA Negeri 7 Jeneponto, Kelurahan Bontoranu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Sebelum saya menayangkan video pembelajaran saya, pertama-tama saya akan memperlihatkan formulir pendaftaran uji kompetensi program pendidikan profesi guru Prode 4 tahun 2022 dan surat keterangan bebas studi atau SKBS. Terima kasih, selamat menyaksikan. Anak-anakku sekalian, selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, saya berikan kesempatan untuk ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas. Perhatian, siap. Perhatian, siap. Seluruhnya, duduk siap, gerak. Sebelum mengawali mata pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Bersalam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alfa Muhammad Aksa. Oke, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pada proses pembelajaran kita, saya akan menanyakan kondisi kalian hari ini. Ya, jadi Bapak punya sebuah media yang kalian tinggal jawab kalian merasakan hari ini atau tidak. Gitu ya? Oke, baik anak-anak sekalian, gambar yang pertama adalah gambar seperti ini. Ada yang hari ini sedang seperti ini? Sedang, ini gambar emoticon ya. Ada hari ini yang sedang seperti ini? Tidak ada ya? Oke, alhamdulillah, berarti hari ini sehat ya. Berarti semuanya hari ini sehat, semangat dan siap belajar ya? Ya. Oke, baik. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar ini. Ada hari ini yang lagi ya sedih, ini gambar sedih ya. Ada? Iya betul. Ungkapkan perasaanmu Nabila. Apabila hari ini Anda sedih. Ya betul. Tidak ada. Oke, alhamdulillah. Berarti memang hari ini hampir kondisinya di kelas sedang stabil ya. Oke, sekalian, bagaimana kemudian saya ingin mengetahui psikis kalian, psikologi kalian sebelum memasuki proses pembelajaran kita. Karena menurut saya psikologi psikis kalian itu penting supaya tujuan pembelajaran kita dapat tercapai. Oke, anak-anakku sekalian, sekarang Bapak akan menayangkan sebuah video ya. Silakan cermati video itu. Kemudian sebentar setelah melihat video tersebut, kalian silakan kemukakan pendapatnya terkait dengan video tersebut. Ya? Kita buka videonya ya. Selamat menyaksikan. Oke, anak-anakku sekalian, kalian sudah cermati videonya ya. Nah, sekarang siapa yang bisa mengemukakan apa yang dilihat dari video tersebut? Perubahan. Ya, terus apa lagi? Proses berkembangnya teknologi modern dan alat transportasi. Ada yang lain? Apalagi yang kalian lihat dari tayangan video tadi? Ada yang lain? Ya, proses perubahan. Terus apalagi yang kalian lihat dari video itu? Ya, oke. Jadi anak-anakku sekalian, yang kalian lihat barusan itu di video tersebut adalah
sebuah proses perubahan ya. Proses perubahan. Nah, itu adalah pengantar awal kita untuk memasuki materi pembelajaran untuk pagi hari ini. Baik, anak-anakku sekalian. Jadi kompetensi dasar yang akan kita capai untuk hari ini adalah, ada yang bisa membantu saya membaca kompetensi dasarnya? Oke, Sudarmi. Kompetensi dasar yang pertama adalah Menangani berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Oke, lanjut Nabila. Di 4.2-nya Mengkategorisasikan berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh globalisasi serta akibat-akibatnya dalam kehidupan nyata di masyarakat, sehingga dapat merespon berbagai permasalahan sosial dan ketimpaan yang disebabkan proses globalisasi. Oke, jadi itu kompetensi dasar ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya kita ada 3 tujuan pembelajaran. Nah, saya mau Lisa Siti Nurhalisa yang baca tujuan pertama kita hari ini. Mengidentifikasi 4 globalisasi dari akhir dengan bawah. Ya, jadi kita ada mengidentifikasi. Kemudian yang kedua Nasrul. Menganalisis 2 faktor pendorong globalisasi dengan benar. Oke, kemudian Ikra. Mengklasifikasikan 2 dampak globalisasi dengan cepat. Oke. Thank you anak-anak sekalian. Jadi hari ini kita ada punya 3 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai ya. Jadi yang seperti yang dibacakan oleh Ica, kemudian Nasrul dan Aldo, Ikra. Jadi ini 3 hal, jadi ini 3 tujuan pembelajaran hari ini yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini. Nah, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk prosesnya, Bapak hari ini punya motivasi untuk kalian. Jadi untuk motivasi hari ini adalah dari WEBD Du Bois. Jadi pendidikan hendaknya tidak hanya mengajarkan soal kerja, tetapi mengajarkan tentang kehidupan. Ya, jadi untuk semangat pagi kita untuk hari ini bahwa harus selalu menanamkan bahwa pendidikan itu hendaknya adalah sesuatu yang harus mengajarkan. Bukan hanya mengajarkan kita tentang soal bagaimana kita bisa bekerja, tetapi mengajari kita tentang hidup, ya. Jadi hidup itu dinamis ya, selalu mengalami perubahan. Seperti materi kita hari ini, kita akan membahas tentang globalisasi. Jadi globalisasi itu adalah salah satu bagian dari perubahan, ya. Jadi perubahan itu penting untuk kalian. Jadi hari ini kalian juga sudah berada di kelas 12. Setelah ini kalian akan menuju kehidupan selanjutnya untuk mencapai cita-cita kalian, mencapai masa depan kalian, mencapai target-target yang telah kalian pikirkan mulai dari kelas 10 sampai akhirnya di kelas 12 dan selesai di sekolah ini. Itu yang perlu kalian tanamkan pada diri kalian ya. Jadi jangan selalu berpikir bahwa setelah kalian selesai pendidikan di sini kerja, ya. Tapi pikirkan bagaimana kemudian setelah kalian di sini kalian mampu lebih memaknai apa yang kalian dapat di sini, lebih memaknai kehidupan setelah selesai di sekolah, ya. Oke, anak-anakku sekalian, baiklah. Berikutnya Bapak akan menyampaikan beberapa materi terkait dengan pertemuan kita kali ini. Ya, oke. Jadi anak-anakku sekalian, materi kita hari ini itu adalah tentang pengertian faktor pendorong dan dampak positif dan negatif globalisasi. Jadi Bapak punya beberapa pengertian globalisasi dari beberapa ahli. Jadi Bapak sudah mengklasifikasikan pengertian globalisasi dari beberapa ahli. Yang pertama ada Robertson. Robertson sendiri mengatakan bahwa globalisasi itu diartikan sebagai proses menghasilkan dunia tunggal. Ya, itu dari Robertson. Kemudian dari Giddens. Giddens mengatakan globalisasi itu sebagai proses 2 arah yang terjadi dan prosesnya saling mengaruhi. Nah, kemudian dari Nicholas Abercrombie ada istilah globalisasi itu mengacu pada proses di mana dunia dianggap menjadi dalam satu ruang.
ya. Kemudian dari Adam Cooper dan Jessica Cooper berbeda juga penafsirannya, bahwa dia mengatakan proses globalisasi itu adalah proses lanjutan dari perkembangan perekonomian dunia. Nah, yang kelima ada Georg Ritzer. Jadi Georg Ritzer itu mengatakan globalisasi sebuah proses yang melibatkan tumbuhnya arus manusia benda tempat informasi, kemudian ke berbagai arah serta struktur yang dijumpai dan dapat menciptakan hambatan dan mempercepat arus tersebut. Nah, ini ada 10 ya. Jadi ada Plummer, ada Rosenberg, ada Sartono Cardodirgio, Malcolm Mater, Cohen dan Kennedy. Ya, itu adalah bagian-bagian dari pengertian globalisasi. Oke, paham ya, anak-anak sekalian? Ya, bagaimana dengan materinya? Ada pertanyaan terkait materi kita hari ini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, jadi sebelum kita masuk pada tahapan berikutnya, saya mau kalian membaca dengan seksama materi tentang faktor pendorong, ya, faktor pendorong serta dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi. Ya, jadi saya berikan waktu 5 menit. Jadi silakan membaca materi terkait faktor pendorong dan dampak negatif dan positif dari globalisasi. Silahkan dibaca di buku paket dan boleh menambah referensinya lewat internet. Ya, jadi silakan browsing di internet terkait dengan kedua materi itu. Jadi materinya faktor pendorong, kemudian dampak positif dan negatif globalisasi. Oke, saya berikan waktu 5 menit ya. Oke, silahkan membaca. Soal dan jawaban. Jadi Bapak akan acak kartunya ya. Ya, jadi Bapak akan acak kartunya. Kemudian saya akan bagikan kepada kalian. Setelah Bapak bagikan kartu ini, silahkan jangan ada yang membuka. Nanti bersamaan kalian buka. Tunggu aba-aba dari saya, ya. Oke, jadi kartunya saya akan bagi ya, satu-satu. Oke, yang dulu dibuka ya. Jangan dilaksa, jangan dibuka, biar penasaran kira-kira ukur ini atau tidak ya. Dulu buka video di tanah buka, jangan dibuka dulu. Oke, kasih dulu ya. Dapat ini. Baca baik-baik, pahami baik-baik soalnya. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3. Ayo, dalam hitungan 1, 2, 3, semua bergerak ke tengah untuk mencari pasangannya. Ayo, 1, 2, 3, bergerak ke tengah. Ayo, ayo. Masuk ke tengah, masuk ke tengah. Masuk di tengah, ayo. Gerak. Ayo, nak, masuk di tengah. Ayo. Ayo, silakan cari pasangannya. Silakan cari pasangannya. Silakan cari pasangannya ya. Ayo, cari pasangannya. Yang sudah mendapatkan pasangannya, silakan kembali duduk di tempatnya beserta dengan pasangannya. Ya, jadi duduk dengan temannya. Yang dapat pasangannya silakan mengambil tempat dan duduk bersama dengan temannya. Ayo awal, ayo, semangat, semangat. Ayo cari temannya, cari pasangannya. Dan duduk dengan temannya. Yang merasa mendapat pasangannya duduk dengan temannya ya, pilih saja tempat. Pilih saja tempat. Ya, ayo duduk dengan temannya. Berikutnya adalah kita akan melakukan konfirmasi, ya. Jadi kita akan konfirmasi dengan jawaban dan soal kalian. Kira-kira kalian ini sudah menemukan pasangan yang tepat atau tidak? Insyaallah, Pak. Oke, baik anak-anakku sekalian, kita mulai dari mana? Kita dari sudut kanan dulu ya. Oke, berarti dari Afni sama
sini. Berdiri di sini. Ayo, kita berdiri di sini. Menghadap ke temannya. Temannya silahkan memberikan pernyataan. Apakah Ica dan Lisa itu sudah cocok memilih pasangan atau tidak? Oke ya? Oke, baik anak-anakku sekalian, silakan. Soal menghargai persamaan derajat adalah salah satu dampak positif globalisasi di bidang sosial. Cocok atau tidak? Cocok, Pak. Cocok. Oke, berarti cocok. Oke, silakan dulu. Nah, oke, silakan Julita dan Nasrul. Ayo. Cocok ya? Ya, ayo silakan. Salah satu contoh globalisasi dalam bidang ekonomi. Perdagangan bebas. Cocok? Cocok. Oke, good untuk Nasrul dan Julita. Oke, Ikra dan Berawati, silakan. Nah, ya, oke. Iya, silakan. Munculnya globalisasi pada dasarnya diawali dengan Oke, bertemannya Ite. Oke, cocok ya? Oke, berarti kita ke belakang dulu. Nabila sama Ahmad. Oke, Nabila dan Ahmad. Cocok. Belum ya? Oke, ayo. Dampak negatif terjadinya globalisasi bagi kelangsungan hidup manusia. Kerusakan alam. Betul ya, kira-kira. Oke, good. Sudah, oke. Sarul dan Hendra. Ayo Sarul, Hendra. Ini belum nih. Sabar ya. Silakan dengarkan dulu jawabannya. Oke. salah satu sikap yang harus kita persiapkan untuk menghadapi globalisasi. Cocok. Oke, silakan duduk. Berarti dari sudut kanan saya ini semuanya cocok. Oke, kita masuk di posisi tengah. Rian Febrianti dan siapa? Nur Afni. Oke, ayo Rian sama Nur Afni. Oke. Adanya kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi menjadikan dunia bagikan sebuah desa bisa dinamakan. Punten adalah salah satu bentuk globalisasi. Oke, masuk ya. Aduh, ini yang ini berbuat ternyata salah memilih pasangan. Oke lah, nggak apa-apa, kita tetap harus apresiasi ya. Oke, Fitra dan Rahma. Oke, ayo. Fitra ternyata terlempar jauh di sana. Sabar. Oke. Adanya pengaruh globalisasi mengakibatkan setiap orang harus meninggalkan kebiasaan lama yang dapat menghambat kemajuan, yaitu Pasrah kepada nasib. Kira-kira cocok atau tidak? Sepertinya tidak ya. Aduh, Fitra dan Rahma salah memilih pasangan. Oke, silakan dulu, tidak apa-apa, dan kita harus apresiasi ya. Oke, Sniar sama Rizky Ananda. Fadila Ilham. Oke, cocok? Nah, ayo. Oh, belum nih. Ya. Oke, ayo Bisti, silakan. Oke, yuk. Si Opa Korea ini. Adanya globalisasi menjadikan nilai-nilai sosial dalam masyarakat menjadi
sudah melakukan permainan ini, jadi ada banyak dinamika yang bisa kita lihat. Ternyata dari apa yang bisa kita lihat, ternyata ada teman yang saling memilih soal sama soal, dan ada yang memilih jawaban dengan jawaban sebenarnya itu ya. Ya tapi it's okay, tidak apa-apa. Namanya sebuah proses pembelajaran, itu adalah sebuah bagian dari proses kita. Kan tempat ini adalah tempat belajar. Jadi kalau salah tidak ada Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik anak-anakku sekalian, Bapak akan membagikan LKPD untuk kalian ya. Ini lembar kerja peserta didik. Bapak akan bagikan untuk kalian. Ya, silahkan. LKPD ini LKPD. Oke, silakan sebelumnya kumpulkan dulu kartunya. Kartu silakan dioper ke saya kartunya dulu. Ya, kartu dikumpul kembali. Ya, pasangan sudah. Oke, kartunya. Ya. Oke, kartunya Rahma. Kartunya ya. Ini kartu sudah. Oke, baik anak-anakku sekalian. Jadi silakan perhatikan LKPD-nya dulu. Jadi ini adalah lembar kerja peserta didik. Jadi ini LKPD pengamatan, ya. Jadi kalian akan mengamati dua gambar yang ada di LKPD itu, ya. Ya. Jadi silakan amati, ikuti langkah-langkah pekerjaan kegiatan LKPD-nya. Di situ sudah tertera ya. Sudah jelas bagaimana langkah-langkah kegiatan mengerjakan LKPD itu. Ya? Oke. Nah, jadi perhatikan Bapak LKPD-nya, kemudian nanti kalian akan menjawab 3 soal analisis. Ya? Silakan analisis itu pertanyaannya dan kemudian jawab. Oke, untuk LKPD ini sendiri nanti kita kumpul pada pertemuan berikutnya. Ya, jadi LKPD ini tidak dikerjakan hari ini ya. Tapi ini LKPD dikerjakan pada pertemuan berikutnya. Oke, baik anak-anak sekalian. Jadi LKPD-nya boleh disisihkan dulu di tasnya nanti, karena ini nanti kita kerjakan pada pertemuan berikutnya. Jadi pengamatannya nanti diamati di lingkungan sekitar kalian. Kemudian hasilnya nanti kita kumpulkan di pertemuan berikutnya. Anak-anakku sekalian, jadi sebelum Bapak mengakhiri proses pembelajaran pada pagi hari ini, jadi Bapak akan membagikan soal ya. Ya, jadi soalnya itu silakan buka HP-nya semua. Ya, jadi silakan pegang HP-nya semua. Saya akan membagikan soal melalui Google Form ya. Ya, silakan HP-nya dipegang dan diperhatikan semua. Oke. Sudah? Ya, semua sudah pegang HP-nya? Oke, baik. Jadi Bapak akan mengirimkan soal ya di grup kelas kita. Ya? Ya, jadi di grup kelas kita saya akan mengirimkan Google. Jadi laman Google formulir. Silakan dikerjakan soalnya. Oke, baik anak-anakku sekalian, saya sudah kirim ya. Oke, ya silakan dikerjakan. Saya berikan waktu mengerjakan. Jadi soalnya soal pilihan ganda. Silakan mengerjakan. Saya berikan waktu 5 menit ya. Oke, waktunya dimulai dari sekarang. Ayo silakan. Silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit ya. Ya.
dengan materi kita. Apakah ada yang belum dipahami? Sudah paham semua? Oke, nah bagaimana perasaan kalian hari ini terkait dengan model pembelajaran kita? Bagaimana dengan model pembelajaran kita hari ini? Baik. Puas, apalagi seru, apalagi apa? Dapat wawasan, pengetahuan baru ya. Iya, intinya menurut kalian kegiatan yang bermain kartu seperti ini menurut kalian bagaimana? Seru ya. Oke, baik, menyenangkan ya. Oke. Baik, baik anak-anakku sekalian. Nah, sebagai kesimpulan pada proses pembelajaran kita pagi hari ini, anak bisa perhatikan di atas. Jadi itu di atas adalah faktor pendorong globalisasi. Jadi ada 3 faktor yang mendorong globalisasi itu bisa terjadi. Yang pertama, perkembangan teknologi. Jadi globalisasi, perubahan yang terjadi itu pasti selalu didasari dengan iptek ya. Ya, jadi HP yang anak-anak sekalian pegang hari ini itu adalah bagian dari globalisasi ya. Nah, kemudian ada perkembangan politik dunia. Jadi politik dunia juga itu adalah bagian dari penyebab terjadinya globalisasi. Politik dunia yang dimaksud adalah secara keseluruhan kita pernah mengalami perang dunia saat itu ya. Perang dingin, adu strategi dalam peningkatan perekonomian dan seterusnya. Itu menyebabkan terjadinya globalisasi. Nah, kemudian ada dinamika perkembangan dunia. Jadi dunia hari ini itu sangat luas. Banyak yang hari ini kemudian mengalami perubahan yang besar, globalisasi. Di mana kemudian kita tidak perlu datang ke Amerika untuk mengetahui bagaimana Amerika hari ini, ya. Kita tidak perlu turun ke Makassar untuk mengetahui perkembangan kota Makassar, perkembangan kota-kota besar yang ada di dunia. Semuanya itu yakin dan percaya bahwa semua bisa diakses melalui internet, ya. Oke. Nah, untuk dampak positif dari globalisasi kalian bisa lihat ada teknologi modern, HP salah satunya, kemudian membuka komunikasi lokal menjadi internasional. Kan sekarang kita bisa teleponan dengan keluarga kita semua. Rata-rata kan di daerah-daerah itu di tempat tinggal kalian kan ada apa ya? Ada yang merantau. Ada yang merantau sampai ke Malaysia kan? Iya. Kita bisa berkuliah dengan keluarga kita yang merantau ke Malaysia melalui video conference menggunakan WhatsApp misalnya dan sebagainya. Itu salah satu bagian dari globalisasi. Kemudian ada terbuka peluang organisasi, kemudian menjadi media untuk mempermudah kesenian. Jadi kesenian Indonesia itu sudah tembus-tembus di luar negeri. Ya, ada angklung misalnya, batik sudah dipamerkan di luar negeri. Ya. Nah, namun secara garis besar globalisasi itu tidak selamanya bagus. Ya, selalu ada dampak negatif yang menyertai itu. Yang pertama ada ketimpangan budaya, kemudian goncangan budaya, ada penyalahgunaan kemajuan. Ya, jadi HP itu sebenarnya bumerang untuk kalian. Ketika kalian menggunakan HP tidak sesuai dengan sebaiknya penggunaannya, maka jadi-jadinya adalah menjadi sesuatu yang berdampak negatif. Oke, kemudian ada industrialisasi meningkatkan polusi. Nah, kalian kan yang umumnya tinggal di daerah Lasor di sana ada ya Punagaya yang PLTU itu. Nah, sekarang PLTU itu kalian sadari atau tidak sadari, pasti PLTU hari ini memberikan polusi yang besar untuk kita. Ya, mulai dari asap dari pabriknya, kemudian pembuangan limbahnya yang sekitaran tempat tinggalnya. Nah, bahkan beberapa tahun yang lalu saya sempat mendengar dari kakak kelas kalian yang sudah tamat bahwa pada musim kemarau yang kemarau panjang sekali itu ternyata debu-debu abu-abunya itu abu-abu dari batu bara itu banyak berterbangan ke rumah warga. Itu yang sekitaran tinggal di PLTU itu, ya. Itu sebenarnya adalah dampak negatif
dari globalisasi itu sendiri. Oke anak-anakku sekalian, baik, ternyata kita sudah sampai di penghujung proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang modernisasi, ya. Jadi silakan pelajari materinya tentang modernisasi. Kita akan bahas itu pada pertemuan di hari Jumat, ya. Iya, kita akan bahas itu di pertemuan hari Jumat. Sebelum saya tutup secara resmi, apakah ada yang perlu dipertanyakan lagi terkait proses kita atau materi yang akan kita hadapi di pertemuan berikutnya? Semuanya paham? Oke. Sebelum kita tutup, mari kita memberikan semangat untuk diri kita. Masih semangat sampai hari ini ya? Tangan untuk kita semua di